tentang tafsir yang bertemakan tafsir ayat ahkam yang berjudul Kerangka Konseptual Tafsir Ayat Ahkam dan Implementasinya, Studi Normatif tentang Pernikahan Eksogami dalam Perspektif Islam. Nah, kajian tafsir ayat ahkam ini merupakan salah satu disiplin penting dalam studi Al-Quran yang berfokus pada ayat-ayat hukum. Melalui pendekatan ini, para mufasir berusaha menggali dimensi normatif Al-Quran yang berkaitan langsung dengan praktik kehidupan umat Islam, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah. Nah, salah satu contoh implementasinya atau penerapan ini yang berkaitan erat dengan tafsir ayat ahkam, salah satunya adalah persoalan pernikahan. Nah, dalam Islam pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial, hukum, dan keagamaan. Di antara bentuk pernikahan yang menimbulkan perdebatan adalah pernikahan eksogami. Tapi apakah perdebatan ini merupakan perdebatan yang baru? Nah, perdebatan ini perdebatan ini adalah isu lama yang sudah banyak diulas oleh para fuqaha sebelumnya. Bahkan dari zaman dahulu itu sudah ada. Nah, fenomena ini semakin relevan di era modern ini. Makanya menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum pernikahan lintas agama dalam perspektif Islam. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah menyinggung persoalan ini melalui ayat-ayat ahkam, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Tafsir ayat ahkam menjadi landasan normatif yang penting untuk memahami batasan dan ketentuan pernikahan eksogami. Nah, selain itu, fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga otoritatif seperti Darul Ifta Mesir memberikan perspektif baru dalam menjawab problematika pernikahan eksogami di zaman modern. Nah, fatwa ini berusaha menjembatani antara teks normatif Al-Quran dan realitas sosial yang telah berkembang. Jadi, setelah kita memasuki pendahuluan ini, nanti kita akan membahas pertama itu kita akan membahas mulai dari kerangkanya, yaitu landasan teoritis tafsir ayat ahkam, lalu dilanjutkan ke sejarah perkembangan tafsir ayat ahkam, karya-karya ulama dalam bidang tafsir ayat ahkam, kemudian metodologi Al-Quran dalam menjelaskan ayat ahkam, lalu kemudian karakteristik dalam penafsiran ayat ahkam. Selanjutnya untuk implementasinya kita mulai dari pengertian dan konsep pernikahan eksogami dalam perspektif Islam, kemudian landasan normatif dalam tafsir ayat ahkam tentang pernikahan eksogami, pandangan Darul Ifta Mesir dan analisis fatwa kontemporer mengenai pernikahan eksogami, dan diakhiri dengan penutup. Oke, mulai dari kerangka konseptual tafsir ayat ahkam ini sendiri. Jadi landasan teoritis ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami tafsir ayat ahkam. Nah, kerangka ini menjadikan pijakan utama dalam menganalisis contoh kasusnya. Nah, kan kita mulai dari pengertian tafsir itu sendiri. Pengertian tafsir secara etimologi yang berarti adalah penjelasan dan keterangan. Lalu menurut terminologi, jadi di pengertian tafsir secara terminologi ini para ulama itu memiliki beragam pendapat, tetapi lafaz yang lafaz tersebut sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing ulama. Jadi para ulama beristihad dengan pendapatnya masing-masing, tetapi nanti maknanya ini memiliki kemiripan atau kedekatan dari segi maknanya maupun tujuannya. Lalu kita lanjut ke pengertian ayat ahkam. Pengertian ayat ahkam ini pemakalah tidak menemukan definisi ayat ahkam yang dikemukakan oleh para ulama. Ketiadaan definisi ini bisa dipahami ayat ahkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum terkait dengan perbuatan manusia atau mukallaf. Kemudian dilanjut dengan pengertian tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam adalah tafsir yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum syariat dan menjelaskan di kitabnya tersendiri. Ini yang dikemukakan oleh beberapa penulis seperti Imam Az-Zabi dalam karyanya Tafsir wal Mufassirun dan Syekh Mana Al-Qattan di dalam bukunya Mabahis fi Ulum Quran. Nah, selanjutnya kita akan membahas kategori ayat ahkam. Pembagian ayat
ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran berdasarkan tema pembahasannya itu ada 4. Yang pertama ayat-ayat ibadah, ayat-ayat hukum. Pertama ayat-ayat ibadah seperti ayat tentang wudhu, sholat, dan puasa dan haji. Yang kedua adalah ayat-ayat hukum keluarga atau yang bisa disebut juga dengan ahwal syariah atau juga bisa disebut dengan hukum menakahan. Ayat yang termasuk bagian ini adalah ayat tentang nikah, talak, idah, rujuk, dan nafkah. Yang ketiga adalah ayat-ayat akad keperdataan, yaitu ayat-ayat yang membahas transaksi umum seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, syuf'ah, mudharabah, dan utang piutang. Nah, yang keempat adalah ayat-ayat pidana atau juga bisa disebut dengan jinayat. Ayat-ayat yang menjelaskan jenis-jenis pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus, beserta sanksi hukumnya juga. Tetapi ulama kontemporer menambahkan hukum dusturiyah atau hukum tata negara dan hukum waliyah, hukum internasional itu masuk ke dalam kategori tema pembahasan ayat-ayat hukum ini. Nah, yang kedua adalah pembagian ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dari segi bisa dan tidaknya dinalar. Yang pertama adalah ayat-ayat hukum yang bersifat ta'abudi atau ayat yang maknanya sudah jelas dan terang. Jadi karena begitu jelasnya, jadi tidak bisa membuka peluang untuk ditafsirkan secara beragam. Contoh ayat-ayat yang ta'abudi itu adalah ayat-ayat yang dia mengandung angka. Jadi udah disebutkan angkanya, berarti kayak 100 kali pukulan, 4 bulan 10 hari dan sebagainya. Kedua, ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang maknanya dan artinya belum jelas dan terang. Jadi karena dia belum jelas, jadi memungkinkan para mufasir ini itu membuka kemungkinan untuk ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mengandung lafaz isyarat, yaitu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Contohnya kayak misalnya adalah kata nikah. Jadi dia ada yang menafsirkan kata nikah ini adalah akad nikah atau juga dia ada yang menafsirkan dengan maknanya hubungan seksual. Dari penjelasan sebab ini, jadi pembahasan yang akan kita bahas mengenai pernikahan eksogami termasuk ke kategori tema ayat hukum keluarga atau awal syariah dan termasuk ke kategori yang mutasyabihat. Selanjutnya, kuantitas ayat ahkam. Nah, untuk kuantitas ayat ahkam, jumlah-jumlahnya setelah para ulama itu berbeda pendapat mengenai jumlahnya. Kenapa berbeda pendapat? Karena disebabkan oleh perbedaan dalam menentukan ayat-ayat yang dapat digunakan untuk menentukan hukum syariat. Jadi beda bagaimana caranya para ulama itu menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, salah satunya itu yang terkenal adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berpendapat itu 150 ayat. Terus yang kedua Siddiqan, beliau berpendapat itu sekitar 100 ayat. Nah, menurut Hudari Bek itu berpendapat dia tidak melebihi 200 ayat. Sedangkan Al-Mawardi dia itu ayat-ayat yang mencakup hukum dalam Al-Quran itu adalah 500 ayat. Nah, begitu pula juga oleh Al-Ghazali dan Ar-Razi juga berpendapat kalau misalnya ayat ahkam yang dalam Al-Quran itu ada 500 ayat. Terus yang terakhir ada Ibnu Juzai Al-Kalbi mengatakan bahwa ayat hukum juga berjumlah 500. Tetapi Muhammad Al-Qadir bin Al-Husin mengatakan bahwa sebagian ulama yang membatasi jumlah ayat hukum pada 500 ini, mereka mengacu pada pernyataannya Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman itu orang yang pertama mengkhususkan ayat-ayat hukum dalam sebuah karya tulis. Nah, dan menjadikannya 500 ayat. Tapi Ibnu Daqiq Al-Id itu menentang pembatasan ini. Kenapa? Karena bahwa beliau mengatakan bahwa jumlah ayat-ayat hukum itu tidak terbatas pada angka tersebut, melainkan tergantung pada kemampuan akal dan pikiran serta pemahaman yang diberikan Allah dalam proses istinbat. Nah, menurut makna Al-Qattan, para ulama tidak sepakat mengenai jumlah ayat hukum karena adanya perbedaan pemahaman dan variasi dalam metode penafsiran. Jadi beda-beda
jumlah penafsiran ayat ahkamnya. Nah, dapat disimpulkan perbedaan dalam menghitung jumlah ayat hukum tidak hanya mencerminkan keragaman metodologi ulama, tetapi juga menunjukkan dinamika sejarah penafsiran hukum dalam Islam. Terus selanjut kita ke sejarah perkembangan tafsir ayat ahkam. Jadi sejarah perkembangan tafsir ayat ahkam ini dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah masa kenabian sahabat dan tabi'in, terus masa munculnya mazhab fikih, terus yang ketiga adalah masa munculnya peniruan dan fanatisme mazhab. Yang pertama, masa kenabian sahabat dan tabi'in. Nah, pada masa kenabian, karena masih ada nabi, jadi para sahabat kalau misalnya butuh bantuan atau untuk memahami kandungan Al-Quran itu, jadi mereka itu mengembalikannya kepada Rasulullah. Kalau misalnya para sahabat kurang tahu, jadi ditanyakan kepada Rasulullah. Namun ketika setelah wafatnya Rasulullah, penafsiran para sahabat dan tabi'in ini terbatas pada fatwa-fatwa dan peristiwa yang terjadi pada mereka saja. Nah, dan para sahabat dan tabi'in itu tidak mau untuk memperluas pembahasan masalah kecuali sampai peristiwa itu benar-benar terjadi. Namun ketika peristiwa itu terjadi, para sahabat dan tabi'in ini mulai beristihad untuk mengetahui hukumnya langsung. Nah, dalam beristihad ini para sahabat dan para tabi'in itu lebih mengandalkan Al-Quran untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Nah, jika tidak ditemukan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran, itu akan merujuk ke Sunnah Nabi. Kalau setelah Sunnah Nabi, misalnya di Sunnah Nabi juga tidak ditemukan, baru para sahabat dan tabi'in itu beristihad. Nah, keadaan istihad yang merupakan hasil kumpulan pendapat masing-masing dari mereka menimbulkan adanya perbedaan. Mereka mungkin sepakat mengenai hukum yang disimpulkan, tetapi terkadang mereka berbeda dalam memahami ayat, sehingga menghasilkan perbedaan hukum. Nah, perbedaan dalam memahami nas Al-Quran inilah yang menjadi awal munculnya perbedaan fikih. Selanjutnya kita akan masuk ke masa munculnya mazhab fikih. Nah, para ulama dan fuqaha terkemuka mengumpulkan hasil istihad, kemudian mencatat hukum-hukum syariat secara terperinci. Dengan demikian, fikih sudah muncul sejak awal Islam, namun perbedaan pendapat berkembang dalam cabang-cabangnya sehingga setiap metode istinbat melahirkan mazhab fikih dengan aturan dan asas-asasnya sendiri. Metode pengelolaan hukum ini semakin mapan pada abad ke-2 Hijriah ketika lahir mazhab-mazhab fikih yang terkenal dan diakui keabsahan serta kebenaran kaidahnya, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ketika para ulama fikih yang empat ini menghadapi banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk di bumi, maka setiap imam ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menyimpulkan hukum pada mazhabnya. Jadi setiap mazhab itu memiliki metodenya sendiri, memiliki kaidahnya sendiri. Adanya perbedaan dalam hukum-hukum ini tidak menjadikan mereka fanatik terhadap mazhab tertentu. Sebaliknya, mereka menjadikan sebagai pegangan pada apa yang terbukti benar. Bahkan jika hal itu mengharuskan seorang ulama menarik kembali pendapatnya. Yang ketiga, masa munculnya peniruan dan fanatisme mazhab. Pada masa ini, semangat peniruan dan fanatisme terhadap imam mazhab mulai merasuki baik kalangan ulama maupun masyarakat umum. Pada masa ini mereka mulai mempelajari kitab-kitab karya imam tertentu serta metode yang digunakan para imam dalam menyimpulkan hukum-hukum fikih, dalam menyimpulkan hukum-hukum. Jadi setelah mereka mempelajari kitab-kitab karya imam, itu mereka langsung dianggap sebagai ulama fikih. Sebagian dari mereka tidak mengizinkan diri untuk mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan fatwa imamnya dalam suatu masalah. Jadi karena dia fanatik terhadap suatu mazhab, jadi dia nggak mau mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan fatwa imam yang dia bela. Makanya bahkan sebagai itu membela mazhabnya dengan sikap fanatik. Nah,
karena dia fanatik, jadi dia tidak mau mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan fatwa imamnya. Akibat fanatisme ini, mereka mencari berbagai petunjuk dalam Al-Quran dan menafsirkan makna-makna yang cenderung mendukung pendapat mereka. Seorang mufasir mungkin menafsirkan suatu ayat sesuai keinginannya demi membela mazhab dan pandangannya serta untuk mengalahkan lawannya. Nah, setelah melalui masa kenabian, sahabat, tabi'in hingga munculnya mazhab dan fanatisme, kondisi penafsiran hukum mencapai bentuk yang lebih sistematis. Hal ini tampak dalam lahirnya karya-karya tafsir ahkam yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum. Nah, karya-karya ulama dalam bidang karya-karya ulama dalam bidang tafsir ayat ahkam. Nah, itu dijelaskan nih bahwa tafsir ayat ahkam berkembang dengan beberapa tahapan. Namun dari beberapa perkembangan ini, kemudian lahirlah tafsir ayat ahkam, lahir tafsir ahkam atau yang bisa kita sebut dengan tafsir fikih. Pada tahap ini, para ulama mulai membukukan kitab-kitab yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kitab-kitab tafsir ahkam yang disusun sesuai dengan era penulisannya yang terdahulu, itu kita bisa menjumpai tafsir Khamsumi'ah ayat min Al-Quran karya Imam Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi yang tadi sebelumnya sudah kita sebutkan tadi, Imam Muqatil. Nah, yang kedua adalah Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Bakar Al-Razi, Ahkam Al-Quran karya Imam Ahmad bin Ali Al-Baghawi, Ahkam Al-Quran karya Imam Asy-Syafi'i dan Abu Bakar Al-Baihaqi, Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Hasan Al-Qiyya Al-Harasi, Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Bakar bin Al-Arabi, Ahkam Al-Quran karya Imam Abdul Mun'im bin Al-Faros, Jami' Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Terus selain kitab-kitab yang disusun sesuai dengan era penulisnya yang terdahulu, nah para pengikut mazhab fikih juga berusaha mencari ayat-ayat yang membahas hukum dalam Al-Quran. Jadi mereka menguraikannya dalam karya tulis juga, serta menafsirkannya sesuai dengan kaidah mazhab masing-masing dalam beristimbat hukum. Nah, kita bisa mengkategorikan kitab-kitab ini berdasarkan mazhabnya. Pertama ada mazhab Hanafi nih. Mazhab Hanafi contohnya itu ada Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassos. Nah, jadi dia bercorak mazhab Hanafi kitabnya. Kemudian mazhab Imam Maliki itu ada Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Bakar bin Al-Arabi dan Jami' Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Mazhab Syafi'i ada Ahkam Al-Quran karya Imam Asy-Syafi'i dan Abu Bakar Al-Baihaqi, Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Hasan Al-Qiyya Al-Harasi dan Al-Iqlil fi Istinbat Al-Tanzil karya Imam Asy-Suyuti. Nah, akan tetapi pada mazhab Hambali itu belum ditemukan tafsir cetak yang secara khusus membahas tentang ayat hukum yang berdasarkan dengan metode mazhab ini. Tapi ada tafsir Zat Al-Masir karya Imam Ibnu Al-Jauzi, bisa disebut juga tafsir yang bercorak mazhab Hambali karena beliau bernisbahkan nama beliau itu karena beliau mengikuti mazhab Hambali. Ada juga yang ditemukan beberapa naskah manuskrip seperti tafsir Ahkam Al-Quran karya Imam Abu Ya'la dan tafsir karya Imam Al-Farqi. Nah, kemudian kita akan masuk ke metodologi Al-Quran dalam menjelaskan ayat ahkam. Nah, sebagaimana diketahui ayat ahkam dalam itu sebagian ada yang turun di Mekah, ada yang turun sebagian lain juga ada yang turun di Madinah. Akan tetapi jumlah ayat ahkam Makkah itu lebih sedikit daripada jumlah ayat ahkam Madinah. Hal ini karena ayat Makkah itu umumnya tidak dimaksudkan untuk merinci hukum, tapi hanya untuk menyinggung aja. Kebanyakan ayat Makkiyah. Kebanyakan ayat Makkiyah ini lebih tepat.
fondasi asas keagamaan seperti ketauhidan, ibadah, penetapan risalah kenabian, gambaran hari kiamat beserta ciri-ciri penduduknya, dan hal-hal yang bersifat eskatologis atau ghaibiyat. Adapun ayat Madaniyah ini lebih menekankan pada pembahasan syariat seperti ibadah, muamalah, hukum keluarga, hukum berperang, serta kewajiban berjihad. Nah, pembentukan hukum di Mekah didasarkan pada perbaikan keyakinan, dorongan untuk memiliki akhlak mulia, serta penjelasan prinsip-prinsip umum dan perundang-undangan. Asas hukum halal dan haram ditegaskan melalui perintah dan larangan. Sementara itu, pembentukan hukum di Madinah didasarkan pada penjabaran ketentuan Islam secara rinci beserta batas-batasannya. Nah, setelah kita pusat ayat-ayat ahkam dari segi tempat turunnya, kita mendapati bahwa penjelasan ayat-ayat dalam Al-Quran ini memiliki gaya bahasa yang beraneka macam. Dari sini dapat diketahui bahwa manhaj Al-Quran dalam menjelaskan hukum terbagi ke dalam beberapa unsur pokok. Yang pertama ada pembahasan hukum secara umum. Jadi bentuk gambaran bentuk gambarannya itu umum tanpa ada rincian teknis. Contohnya kayak ayat tentang sholat. Di dalam Al-Quran itu hanya memberikan gambaran umumnya tanpa menjelaskan harus berapa rakaat kita sholat, kapan waktu kita sholat, dan sebagainya. Yang kedua ada pembahasan hukum secara terperinci. Ayat ahkam yang menjelaskan hukum secara rinci. Contohnya apa? Contohnya ayat tentang warisan yang menjelaskan bagian masing-masing ahli waris seperti bagian untuk orang tua dan istri. Jadi ada ayat yang khusus untuk ahli waris khusus, habis itu nanti ada ayat hukum untuk warisan untuk orang tua, ada ayat untuk warisan untuk istri gitu. Terus yang ketiga ada ayat yang menyajikan hukum secara menyeluruh. Sebagian ayat ahkam hadir dalam bentuk kaidah kuliah atau umum yang menjadikan asas pembeda hukum tanpa rincian teknis. Contohnya apa? Contohnya adalah perintah untuk bermusyawarah, berbuat adil, dan menetapkan hukum secara benar. Selanjutnya ada pembahasan hukum secara garis besar dalam Al-Quran. Ayat-ayat ahkam tersebar di berbagai surah dalam Al-Quran, terkadang membahas tema yang sama dalam sudut pandang berbeda. Nah, contohnya hukum haji. Jadi karena ayat-ayat itu ayat ahkam tersebar di dalam Al-Quran dan membahas tema yang berbeda, terkadang membahas tema yang sama. Jadi ayat ahkam tersebar di dalam Al-Quran terus membahas tema yang sama, itu dijadiin satu. Nah, jadi satu itu berarti kayak contohnya dia hukum haji. Dia hukum haji disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ada di Al-Imran, Al-Maidah, dan Al-Hajj. Terus kemudian penjelasan Al-Quran mengenai hukum-hukum. Al-Quran sering mengaitkan perintah dan larangan dengan alasan serta deskripsi tertentu. Contohnya, Allah memerintahkan sesuatu dengan menjelaskan manfaatnya atau melarang sesuatu dengan menjelaskan bahaya akibat perbuatan tersebut. Selanjutnya ada hubungan hukum dengan akidah. Ayat ahkam menjelas untuk salah satu manhaj Al-Quran dalam menjelaskan ayat ahkam adalah mengaitkan hukum dengan akidah. Contohnya apa? Kaitan hukum dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Keragaman gaya bahasa Al-Quran. Selanjutnya keragaman gaya bahasa Al-Quran dalam perintah dan pilihan. Jadi Al-Quran itu gak cuman satu gaya bahasa aja, karena beragam gaya bahasa. Allah itu menyampaikan perintah, bentuk perintah, larangan, dan pilih itu dengan berbeda-beda. Contohnya kadang dengan lafaz perintah yang jelas, kadang juga dengan bentuk tanya jawab, dan yang lainnya. Kemudian ada penerapan hukum secara bertahap. Al-Quran menetapkan sebagai hukum syariat melalui tahapan-tahapan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah penetapan hukum khamar yang diterapkan secara bertahap, mulai dari larangan bertakbir sholat dalam keadaan mabuk hingga larangan total. Uraian mengenai manhaj Al-Quran ini menjadikan hukum memberikan fondasi penting untuk memahami karakteristik ayat ahkam. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dalam penafsiran ayat ahkam. Jika kita menafsir ayat ahkam dengan cermat, maka kita akan menemukan persamaan yang jelas dalam hal pendekatan dan metode. Perbedaan muncul ketika para ulama dan dari berbagai mazhab menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keyakinan dan ajaran masing-masing, terutama dalam hal yang
dari sini, karena adanya perbedaan dari para ulama ini seringkali mencerminkan corak mazhab yang dianut oleh para mufasir. Karakteristik utama tafsir ayat ahkam dapat dirumuskan sebagai berikut. Salah satu ini contohnya dalam aspek akidah, para mufasir itu berpegang teguh pada mazhab para ulama. Lalu sebagian besar penafsir mereka juga tidak butuhkan dalil dari hadis yang lemah ataupun dari pandangan yang hanya dimaksudkan untuk membantah pendapat orang lain. Terus ada minimalisir mengambil riwayat Israiliyat, berpegang teguh pada sumber-sumber yang terpercaya dan yang diakui oleh para ulama. Cakupan fikih dalam kitab-kitab tafsir ayat ahkam itu sangat luas, mengakibatkan penafsiran ayat Al-Quran kan berbeda-beda. Jadi akan menimbulkan pendapat itu akan mengakibatkan penafsiran ayat Al-Quran itu sering berkali bercorak mazhab fikih tertentu. Terus kemudian ada terlihat kecenderungan kuat untuk mencontoh mazhab dalam sebagian besar kitab tafsir ayat ahkam. Kemudian ayat-ayat ahkam biasanya diurutkan sesuai dengan susunan mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, kecuali mushaf Imam Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi yang mulai tafsirnya itu dari tema halal dan haram, serta Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i yang memulai dengan tema Thaharah. Nah, setelah pembahasan metodologi dan karakteristik tafsir ayat ahkam ini memberikan kerangka konseptual yang jelas dalam memahami cara Al-Quran menyajikan hukum-hukum syariat. Lalu kemudian kita akan melanjutkan kepada implementasinya. Tapi sebelumnya kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dan konsep pernikahan eksogami dalam perspektif Islam. Jadi secara etimologi pernikahan adalah hubungan dan ikatan. Kata ini merujuk pada ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya kontrak yang sah, permanen dan berkelanjutan. Secara terminologi, pernikahan berarti perjanjian mengatur hubungan antara suami dan istri kerjasama di antara keduanya serta meneruskan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, pernikahan eksogami dalam perspektif Islam. Dari Syekh Al-Azhar menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam itu bukan hanya sebatas kontrak sipil biasa, tapi melainkan akad keagamaan. Jadi agama ini menempati posisi yang utama, agama ini menempati posisi yang paling mendasar dan fundamental dalam ikatan pernikahan. Masalah utama yang dalam pelarangan nikah beda agama ialah soal ketimpangan agama. Pandangan ini selaras juga dengan pernyataan Mufti Darul Ifta Mesir dalam kitabnya Dalilul Usrah fil Islam, bahwa salah satu nilai yang mengatur hubungan antara suami dan istri adalah kesetaraan nilai dalam ikatan pernikahan. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kita juga memerlukan landasan normatifnya, memerlukan dalilnya yang mendasari pengertian ini. Selanjutnya kita akan membahas landasan normatif dalam tafsir ayat ahkam tentang pernikahan eksogami. Yang pertama, salah satu contoh yang relevan dalam penafsiran ayat mengenai pernikahan eksogami, yakni pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim. Kasus ini menjadi perhatian para mufasir karena menyangkut hubungan keluarga lintas keyakinan yang secara langsung berkaitan dengan akidah, muamalah dan ketertiban sosial. Dalil yang melarang menikah dengan ahli kitab adalah dalil surat Al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat ini menegaskan larangan menikah dengan orang musyrik karena mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Kenapa? Karena larangan ini muncul karena mereka itu mengajak kepada perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Akan tetapi para ulama itu memiliki perbedaan pendapat pada ayat ini. Yang pertama, dari sebagian mereka, lafaz musyrikat ini pada ayat ini itu adalah musyrikat yang lafaz musyrikat ini umum untuk semua orang musyrik, termasuk penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, dan tidak terhapuskan dan tidak mengusulkan kepada sesuatu. Nah, yang kedua, lafaz musyrikat yang dimaksudkan adalah mereka yang tidak memiliki kitab dalam agamanya dari Majusi ataupun Arab. Yang ketiga itu adalah lafaz musyrikat ini umum untuk semua orang, tetapi lafaz ini ternasah oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Penyebab perbedaan ini karena semua kafir sebenarnya musyrik. Biasanya lafaz musyrik ini dikhususkan untuk mereka yang tidak memiliki kitab dalam agamanya.
yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 105 dan juga Al-Baqarah ayat 1 dan juga telah disebutkan Al-Maidah ayat 5. Jadi yang dimaksudkan dari tiga ayat ini, dari Al-Baqarah, Al-Baqarah dan Al-Maidah ini, jadi ahli kitab itu dikeluarkan dari kata musyrik. Jadi kata musyriknya tidak mencakup ahli kitab. Bagi mereka yang mengartikan lafaz musyrikat sebagai lafaz yang umum, maka mereka itu haram untuk menikahi semua perempuan musyrik walaupun dia termasuk ahlul kitab. Nah, bagi yang mengklaim bahwa surah Al-Maidah ini sebagai pengkhususan, musyrikat sebagai jika mereka yang mengartikan lafaz musyrikat sebagai lafaz yang umum, maka haram menikahi semua perempuan musyrik walaupun dia termasuk ahlul kitab, karena mereka mengklaim bahwa surah Al-Maidah ini sebagai pengkhususan. Akan tetapi sebagai lainnya berpendapat bahwa ayat ini ternasakh karena melakukan ahlul kitab dari pelarangan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang mengartikan sebagai lafaz khusus, mereka berkata tidak ada pengkhususan asa ataupun pengkhususan. Ayat ini memberikan faedah hukum. Jadi sementara Al-Maidah juga mempunyai faedah hukum tersendiri. Sahabat yang meriwayatkan tentang hal ini dengan mengharapkan pernikahan dengan ahli kitab ialah Umar bin Khattab. Bahwasanya pengharam ini, kenapa beliau melarang mengharamkan pernikahan dengan ahlul kitab? Karena beliau melihat dari sisi kemaslahatan umat muslim baik perempuan maupun laki-laki. Nah, kedua adalah dalil yang memperbolehkan sebagai rukhsah menikah dengan ahlul kitab adalah surat Al-Maidah ayat 5. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu mengkhususkan hukum untuk ahlul kitab. Jadi sebelumnya ini ayat ini menjelaskan tentang karena kaum majusi tidak diperbolehkan memakan daging yang disembelih oleh orang muslim. Jadi sebelum itu membahas tentang boleh nggak sih kita memberi makan kepada mereka. Dalam penggalan ayat ini yang berarti diperbolehkannya memberi makan mereka dalam makanan kita, terdapat peringatan bahwa hukum yang berlaku pada makanan yang disembelih oleh orang muslim itu berbeda dengan hukum pernikahan. Jadi kebolehan memakan daging ini dilihat dari dua sisi, sedangkan kebolehan pernikahan hanya dilihat dari satu sisi. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Jika diperbolehkan laki-laki ahlul kitab menikahi perempuan muslimah, maka laki-laki ahlul kitab tersebut akan memberi kekuasaan syariat atas mereka. Jadi mempunyai wewenang atas perempuan muslimah itu. Padahal Allah itu tidak akan memberikan jalan yang benar. Tidak akan memberikan jalan benar bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Menurut Al-Ghumari, bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab itu merupakan bagian dari rukhsah atau keringanan. Meski begitu, para ulama menganjurkan untuk tetap bersikap hati-hati sambil menghimbau untuk tidak menikahi mereka. Nah, kita selanjutnya adalah kita akan menjelaskan penjelasan hukum syariat yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dalam kitab Rawaid Al-Bayan. Di dalam kitab ini menjelaskan beberapa hukum syariat. Yang pertama, apakah yang ini mengharamkan pernikahan dengan ahlul kitab? Nah, dari dalil penggalan wala tankihul musyrikati hatta yu'min menunjukkan keharaman nikah dengan kaum majusi atau penyembah berhala. Adapun ahlul kitab itu diperbolehkan untuk dinikahi berdasarkan dalil ayat 5 surat Al-Maidah, sebagaimana pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan menikah dengan ahlul kitab. Namun menurut Ibnu Umar, pernikahan dengan ahlul kitab itu diharamkan, sementara menurut Imamiyah dan Zaidiyah, ayat 5 surat Al-Maidah dianggap menasakh ayat 221 dalam surat Al-Baqarah. Nah, dalam penjelasan hukum ini, para jumhur ulama memberikan beberapa alasan kenapa mereka membolehkan menikah dengan ahlul kitab. Yang pertama, lafaz musyrikat tidak mencakup ahlul kitab dengan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 105 dan Al-Baqarah ayat 1. Karena penghubung dalam surat Al-Baqarah ayat 105 dan Al-Baqarah ayat 1 itu
Kata Mayawad Ladina kafarin ahli kitab walal musyrikin. Kata penghubung ini menunjukkan adanya perbedaan yang tidak mencakup ahlul kitab. Jadi mengeluarkan ahlul kitab dari kata-kata musyrik. Terus yang kedua, menurut ulama yang memperbolehkan pernikahan dengan ahlul kitab, dan ini diambil dari perkataan Qatadah dalam tafsir ayatnya, bahwa yang dimaksud musyrikat di sini adalah perempuan musyrik Arab yang tidak memiliki kitab dalam agama, memiliki kitab untuk dibaca. Yang ketiga, para ulama juga berpendapat bahwa larangan dalam ayat Baqarah ini, Al-Baqarah, tidak dinasakh oleh ayat Al-Maidah. Jadi tidak ada penasahan. Karena Al-Baqarah itu merupakan surat yang pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan Al-Maidah adalah surat terakhir yang diturunkan. Jadi dalam kaidah yang datang terakhir mengikuti yang lebih dahulu, bukan sebaliknya. Yang kedua, hukum syariat yang kedua ada siapakah mereka orang-orang musyrik yang diharamkan untuk dinikahi? Dalil dari penggalan ayat ini, wala tuntul musyrikin hatta yu'min, menunjukkan keharaman bagi orang musyrik untuk menikahi perempuan muslim. Yang dimaksud dengan musyrik pada ayat ini ialah seluruh orang kafir beragama selain Islam. Jadi mencakup Majusi, Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang yang murtad dari Islam. Mereka semua diharapkan menikahi perempuan muslim karena laki-laki itu memiliki kekuasaan atau wewenang atas perempuan itu. Dikhawatirkan jika menikah dengan laki-laki non muslim, perempuan itu akan didesak untuk meninggalkan agamanya dan akan mempengaruhi berimbas kepada anaknya. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini: pertama, pengharaman pernikahan laki-laki dengan perempuan musyrik penyembah berhala yang tidak memiliki kitab dalam agamanya. Kedua, pengharaman nikah dengan orang kafir baik penyembah berhala ataupun ahlul kitab atas perempuan muslim. Ketiga, diperbolehkannya laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dengan syarat jika mereka itu tidak mengkhawatirkan akan membawa bahaya bagi anaknya. Yang keempat, ketimpangan antara manusia dalam melaksanakan amal baik. Perempuan beriman lebih baik daripada hamba saya musyrik yang merdeka. Yang terakhir, orang musyrik berusaha keras untuk memaksa orang beriman agar mencari Allah, maka tidak pantas baginya untuk bersanding dengan orang beriman. Landasan ini memberikan pijakan normatif yang kuat dalam memahami pernikahan eksogami. Namun dalam konteks sosial dan hukum yang terus berkembang, diperlukan interpretasi atau pandangan teoritis terhadap sesuatu untuk menjelaskan lebih lanjut dari otoritas keagamaan yang berwenang. Maka dari itu kita akan membahas pandangan dari lembaga fatwa kontemporer seperti Darul Islam Mesir untuk dikaji. Selanjutnya, bab selanjutnya adalah pandangan Darul Islam Mesir dan analisis fatwa kontemporer dan pandangan Darul Islam Mesir dan analisis fatwa kontemporer mengenai pernikahan eksogami. Seperti kita tahu, pembahasan ini bukan isu yang baru, ini adalah isu lama. Walaupun bukan isu yang baru, isu ini terkelafah dari zaman klasik hingga zaman kontemporer. Beberapa contoh syubhat yang telah dijawab oleh para mufti besar Darul Islam, salah satunya adalah yang pertama, pernikahan muslimah dengan non muslim. Pertanyaan yang muncul ialah apa hukum pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim? Para ulama itu secara sepakat secara mutlak bahwa perempuan muslimah itu tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non muslim, baik dia dari Yahudi, Nasrani maupun musyrik maupun dia yang tidak beragama atau ateis. Pernyataan ini selaras dengan Al-Baqarah ayat 221 tadi. Di dalam hadis juga dikatakan dalam hadis menegaskan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab itu juga diperbolehkan, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi laki-laki non muslim sama perempuan ahlul kitab itu dibolehkan? Nggak boleh. Tapi kalau laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab itu boleh. Nah, pernyataan ini juga tertulis dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menerima orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu perempuan yang masuk Islam sementara ia memiliki suami yang kafir. Jadi mereka diperintahkan untuk menahan perempuan yang masuk Islam itu dan tidak mengembalikannya kepada suami mereka sampai suami mereka itu masuk Islam. Jadi tidak mengembalikan perempuan yang masuk Islam tadi kepada suaminya yang masih dalam keadaan kafir. Dari jawaban dalam lista ini dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan seorang muslimah dan laki-laki non muslim itu tidak diperbolehkan.
Tapi jika pernikahan semacam itu lanjut terjadi, maka akad pernikahan tersebut batal dengan sendirinya dan hubungan di antara keduanya termasuk dalam zina yang secara sah diharamkan oleh syariat. Terus contoh kedua ada Islamnya istri dan suaminya tetap dengan agamanya. Pertanyaannya muncul ialah jika seorang istri masuk Islam, mualaf seorang diri tanpa suaminya, jadi istrinya masuk Islam tapi suaminya nggak masuk Islam, apakah akad pernikahannya tetap berjalan setelah ia masuk Islam, ataukah masuk Islam menjadikan adanya perbedaan antara dirinya dan suaminya? Nah, pertama, jika suami dan istri masuk Islam secara bersamaan, maka akad pernikahannya itu tetap sah sebagaimana akad pertama, baik sebelum maupun sesudah masuk Islam. Jadi tetap sah walaupun suami dan istri itu masuk Islam secara bersamaan, akad pernikahan awalnya masih tetap sah. Yang kedua, jika suami masuk Islam sendiri dan istrinya seorang ahlul kitab, jadi suami yang masuk Islam tapi istrinya masih dalam agama, istrinya masih seorang ahlul kitab, karena tadi sudah dibahas ahlul kitab itu tidak termasuk oleh orang yang harus dinikahi sejak awal, jadi akad pernikahan mereka itu tetap sah dengan dalil Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Ketiga, jika istrinya masuk Islam sendiri sementara suaminya tetap dalam agamanya, itu ada beberapa fatwa. Jika yang pertama, jika ia masuk Islam sebelum menikah, maka perceraian harus dilakukan. Jika perempuan ini masuk Islam setelah menikah, lalu suaminya masuk Islam sebelum masa iddahnya berakhir, maka akad pernikahan yang pertama itu tetap sah. Terus, jika masa iddahnya berakhir, kalau misalnya sebelum masa iddah berakhir, akad tetap sah. Tapi kalau misalnya suaminya ini masuk Islam ketika perempuan ini masa iddahnya telah berakhir, jadi istrinya memiliki kebebasan untuk memilih. Jika ia memilih untuk menikah dengan orang lain, maka diperbolehkan. Tetapi perkara ini harus dibawa ke hadapan hakim untuk membatalkan akad pernikahannya. Jika ia memilih menunggu suaminya masuk Islam, meskipun dengan jarak waktu yang lama, maka ia diperbolehkan. Namun akad nikahnya tertangguhkan. Jika suaminya kemudian masuk Islam, maka akad akan kembali sah sebagaimana akad pertama tanpa adanya pembaruan akad. Jadi nggak perlu akad lagi. Landasan pendapat fatwa ini seperti yang telah ditetapkan oleh Nabi ketika beliau menolak pernikahan putrinya Zaid dengan suami Abu Alas berdasarkan akad pernikahan pertama. Jadi pada zaman dahulu itu ketika Nabi itu sudah mendapatkan wahyu, Zainab dengan suaminya Abu Al-As ini sebenarnya sudah menikah. Lalu Zainab masuk Islam, tapi Abu Al-As ini masih tetap dengan pendiriannya, dia nggak mau masuk Islam. Sampai akhirnya Nabi itu bilang ke Abu Al-As buat perpisahan fisik dari hubungan buat ada perpisahan fisik. Jadi kalau misalnya mau dibalikan kembali, jadi harus masuk Islam. Sampai akhirnya dipisahkan sama Nabi, sampai akhirnya Abu Al-As ini tuh masuk Islam, baru Zainab ini dikembalikan lagi kepada suaminya tanpa adanya pembaruan akad. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Nabi ini dapat dijadikan dalil bahwa sang perempuan harus dipisahkan dari suaminya ketika ia telah masuk Islam tanpa dibutuhkan pembaruan akad, meskipun suaminya baru masuk Islam setelah jarak waktu yang cukup lama dan masa iddah istrinya telah berakhir. Nah, setelah kita mengkaji tafsir ayat ahkam ini, dimulai dari pengertiannya, metodologinya, karakteristiknya, dan menelaah implementasinya, semoga kita melalui pembahasan kita mendapatkan sedikit ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang sempurna dalam makalah saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sedangkan kekurangannya terdapat dalam makalah ini berasal dari penulisnya. Terima kasih.